Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bob Defense. Kita mau membahas tentang Tuhan. Ini section yang akan kita khususkan sepanjang waktu ke depan dalam anugerah Tuhan untuk kita membahas tentang Tuhan. Karena bahasan tentang Tuhan itu adalah bahasan yang sangat indah, sekaligus sangat berguna, sekaligus menjadi terang bagi kita, menjadi kekuatan bagi jiwa kita, sekaligus menjadi penuntun bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan. Dan ada satu sifat Tuhan yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yang sifat ini menjadi kunci bagi kita belajar sifat-sifat yang lain. Kenapa disebut kunci? Karena sifat Tuhan ini membuat seluruh sifat Tuhan yang lain itu dapat dipelajari dan dipercayai. Bukan hanya dipelajari, tapi juga dipercayai. Sifat yang saya maksud adalah Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu tidak berubah. Bayangkan kalau Tuhan sifatnya berubah-ubah, kita akan bingung, ya kan? Seperti kepercayaan mitologi Yunani zaman dulu, bahwa sifat dewa itu sulit ditebak. Dewa itu kadang dia marah, tiba-tiba dia sudah senang, ya kan? Itu dipercaya oleh orang-orang Yunani pada zaman dulu dari mitologi Yunani itu. Sifat-sifat dewa itu makanya perlu disenangkan dengan persembahan, sesajian, dan semua hal itu. Kenapa? Karena dewi bisa saja tiba-tiba marah dan manusia takut, ya kan? Kalau kekuasaan yang jauh lebih besar darinya tiba-tiba marah padanya, tiba-tiba tidak senang, wah itu hidupnya kan terancam. Sehingga perlu untuk terus-menerus memberikan sesajen, memberikan persembahan, memberikan apapun gitu yang diminta oleh ritual, yang dipercaya bahwa ritual itu adalah keinginan dari dewa atau dewi tersebut. Nah, Tuhan Allah Israel yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang dipercaya dan disembah dan diikuti seumur hidup oleh Musa dan Harun, itu adalah Tuhan yang berbeda dari dewa-dewi mitologi Yunani. Tuhan Allah Israel, Elohim Israel, itu Tuhan yang tidak berubah. Sifatnya tetap sama. Kita bisa lihat di Mazmur 102, 26-29 misalnya. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, kau di sini Tuhan, ya. Dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram dan anak cucu mereka akan tetap di hadapanmu. Sifat Tuhan yang tidak berubah membuat kita menjadi aman, membuat kita menjadi nyaman. Kenapa? Karena kita percaya apa yang menjadi sifatnya Dia yang lain. Contoh, Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Penyayang, Dia panjang sabar, Dia berbelas kasihan. Itu tidak berubah. Tuhan itu Tuhan yang mendengarkan doa. Tuhan itu Tuhan yang menyertai kita. Tuhan itu Tuhan yang melayakan kita karena rahmat-Nya atas kita. Itu pun tidak berubah. Dan tadi ayat 29 dikatakan, anak-anak hambamu akan diam dengan tentram, anak cucu mereka akan tetap di hadapanmu. Sifat Tuhan yang tidak berubah membuat orang-orang yang percaya padanya, membuat kita semua itu akan diam dengan tentram. Karena sifat Tuhan menjadi jaminan. Kenapa? Tidak berubah. Sesuatu yang tidak berubah, yang tetap, yang pasti, itu bisa menjadi jaminan. Dan semakin tetap dan pasti sesuatu, maka semakin punya kemampuan untuk menjamin. Jaminannya akan semakin tinggi,
semakin baik, semakin pasti dan kokoh ketika itu tidak berubah. Dan sifat Tuhan dikatakan dari semula, dari dulu sampai sekarang. Engkau tetap sama, tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai nanti yang tidak berkesudahan itu Tuhan tetap sama. Dan perhatikan doa yang disampaikan Musa ya. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Jadi Tuhan itu tidak berubah. Dia menjadi tempat perteduhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya spektrum waktu dari kekal sampai kekal. Engkaulah Allah. Dia tidak berubah. Dia Allah dari dulu sampai sekarang, sampai nanti selama-lamanya. Demikian Tuhan menjadi tempat perteduhan bagi umatnya turun-temurun. Kenapa? Karena dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia menjadi Allah. Dan Allah itu berarti sosok pribadi yang menjadi perteduhan, perlindungan, menjadi tempat bersandar, menjadi andalan, menjadi segala-galanya. Dan Musa mengatakan ini turun-temurun. Orang-orang umat Tuhan, orang-orang Israel itu menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan mereka. Ya, namanya manusia, kita kan butuh tempat perteduhan. Jiwa kita lelah, jiwa kita letih, jiwa kita ingin beristirahat, ingin berteduh. Dan karena Tuhan sifatnya tidak berubah, maka Dia bisa diandalkan menjadi tempat perteduhan. Menjadi tempat perteduhan. Kalau tadi kesaksian dari Musa dan kesaksian tadi di dalam Mazmur 102 tadi mengenai Tuhan yang tidak berubah, maka kita akan mendengar sendiri apa yang Tuhan katakan ada di Maleaki ya. Maleaki 3 ayat 6a. Bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Itu bagian B-nya. Karena Aku Tuhan tidak berubah, umatku tidak akan lenyap, tidak akan binasa, tidak akan hilang. Kenapa? Karena tadi yang Musa bilang, Dia itu Allah dari kekal sampai kekal, tempat perteduhan, tempat perlindungan, kekuatan bagi umatnya. Sehingga Tuhan sendiri bilang, bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub, umat Tuhan, kamu tidak akan binasa. Ini sifat Tuhan yang menjamin bahwa semua sifat yang lain itu bisa dipercaya, bahwa Tuhan itu tidak berubah. Dan dalam perjanjian baru, di dalam surat Ibrani dikatakan sama, Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Tetap sama. Ada kata sama yang berulang dari pembahasan kita ini. Di dalam Mazmur tadi, Dia itu tetap sama dari dulu sampai sekarang, dan Ibrani mengatakan hal yang sama. Dan Tuhan memang tidak berubah. Maka mari dalam hidup kita ini, kita semakin menaruh rasa percaya, menaruh harap pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa diandalkan, bisa dipercaya. Dia perlindungan, Dia kekuatan umatnya. Karena dari kekal sampai kekal, Dia itu Allah, tetap sama, tidak berubah. Demikian obrolan kita kali ini tentang Tuhan, sifat Tuhan yang tidak berubah, Dia bisa dipercaya. Sementara itu sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.